Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiska Yusuf sebagai pemoderator dan juga di samping kiri saya Fitri Ali sebagai pemateri. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan materi kami mengenai hara tanaman utama. Mungkin lebih diperjelas lagi kepada pemateri, dipersilahkan. Oke. Baik, langsung saja. Yang pertama, mengenal unsur hara kebutuhan tanaman. Tanaman memerlukan unsur hara yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan produk yang berkualitas. Pemenuhan unsur hara kebutuhan tanaman merupakan hal yang mutlak dilakukan, karena ketersediaan unsur hara di alam sangat terbatas dan semakin berkurang karena telah terserap oleh tanaman. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dapat digolongkan dalam dua bagian besar, yaitu A. Unsur hara makro. Unsur hara makro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Unsur hara yang tergolong unsur hara makro adalah nitrogen, fosfor, kalium, sulfur atau belerang, kalsium, dan magnesium. B. Unsur hara makro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung jenis tanaman. Yang tergolong unsur hara makro antara lain adalah kolor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, dan molybdenum. Berikut ini adalah dijabarkan satu persatuan mengenai unsur hara yang dibutuhkan tanaman, meliputi unsur hara makro dan unsur hara mikro. Yang pertama, nitrogen. Nitrogen merupakan unsur hara makro dan mutlak dibutuhkan oleh tanaman, merangsang pertumbuhan vegetatif tanaman secara keseluruhan, khususnya pertumbuhan akar, batang, dan daun. Berperan dalam pembentukan zat hijau, daun, atau klorofil yang sangat penting untuk melakukan proses fotosintesis. Berperan dalam pembentukan protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik lainnya. 2. Fosfor. Fosfor berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih dan tanaman muda. Merupakan bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu. Membantu proses asimilasi dan pernapasan tanaman, mempercepat pembungaan dan pemaksaan biji dan buah. 3. Kalium. Kalium berfungsi membantu pembentukan protein dan karbohidrat, memperkuat tanaman sehingga daun, buah, dan buah tidak mudah rontok atau gugur. Salah satu sumber daya tahan tanaman terdapat kekeringan dan penyakit. 4. Kalsium. Kalsium berfungsi untuk merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan batang tanaman, dan merangsang pembentukan biji. Kalsium pada batang dan daun bermanfaat untuk menetralkan senyawa atau keadaan yang tidak menguntungkan pada tanah. 5. Magnesium. Magnesium berperan dalam pembentukan zat hijau, daun, atau klorofil, karbohidrat, lemak, dan senyawa mineral yang dibutuhkan tanaman. Berperan dalam transportasi fosfat di tanaman. 6. Sulfur atau belerang. Sulfur atau belerang berperan dalam pembentukan bintil akar, pembantu pertumbuhan anakan tanaman. 7. Klor. Klor berfungsi untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil kering tanaman seperti tembakau, kapas, ketang, dan sayuran. 8. Besi. Besi berfungsi untuk proses pernapasan tanaman dan pembentukan zat hijau atau daun. 9. Mangan. Mangan berfungsi sebagai komponen untuk memperlancar proses asimilasi dan merupakan komponen penting dalam pembentukan dan melancarkan kerja enzim. 10. Tembaga. Tembaga berfungsi dalam pembentukan zat hijau daun atau klorofil dan merupakan bahan pembentuk beberapa jenis enzim. 11. Seng. Seng berfungsi dalam mengaktifkan beberapa jenis enzim pada tanaman, berperan dalam biosintesis auksin, pemanjangan sel, dan ruang batang. 12. Boron. Boron berfungsi untuk mengangkut karbohidrat ke dalam tubuh tanaman, membantu bagian-bagian tanaman untuk tumbuh aktif, berperan dalam pembelahan sel pada tanaman biji. 13. Molybdenum. Molybdenum membantu meningkat nitrogen dan dari udara bebas, mengaktifkan enzim nitrogenase. Baik, itulah materi singkat dari kelompok kami. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Itu dia materi singkat dari kelompok kami.
Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.